penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Impres Partowane, Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara aksi nyata simulasi diseminasi budaya positif di sekolah kita SDN Impres Partowane. Oleh calon guru penggerak Bapak angkatan ke-10 Bapak Kurniawan SPD. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon kepada hadirin berdiri, dan dalam menyanyi ini dipandu oleh Ibu Rafiah SPD. Kepada Ibu Rafiah disilakan. Hiduplah Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala SDN Impres Padawane, Bapak Hasanuddin SPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sudah 1 minggu lebih kita di hujan, dan hari ini mulai sinar menampakkan diri, dan saya tadi ya jemur diri lebih kurang hanya 1 jam. Alhamdulillah. Di samping itu Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan, kesehatan hadir pada hari ini. Bukan saja kaitan dengan kegiatan ini, karena kita baru kemarin selesai tes akhir tahun ajaran 2023-2024. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, singkat saja ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang insya Allah nanti selesai kegiatan ini kita lanjut dengan rapat dinas kaitan dengan berbagai tugas. Ya, kenapa seperti ini? Kepala air dan kesama kali. Jangan disamakan. Ini kan hasil karya Ibu Dia. Kelas 1 hasil karya Ibu Nur. Dan selanjutnya ya masing-masing guru kelas. Dan bila perlu undangan yang sama-sama berbahagia, demikianlah sambutan Kepala SDN Padawane Bapak Hasanuddin SPD, dan yang kami aturkan terima. Selanjutnya diseminasi budaya positif di sekolah akan dipandu oleh CGP calon guru bergerak Bapak Kurniawan SPD, kepadanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan acara yang kita agendakan pagi ini, Bapak Ibu bagaimana sekarang, masih semangat enggak? Semangat. Kalau begitu kita memulai dengan SBG ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Sekarang Bapak Ibu boleh bangun semuanya. Bangun. Ya, berdiri semuanya. Ya. Berhadapan saja. Ya, cari pasangan. Ya, cari pasangan. Boleh laki sama laki, boleh perempuan sama perempuan, boleh. Yang tidak ada perwakilan boleh saksikan saja. Ya, oke. Baik. Sekarang siap-siap. Cuma 1. Ini SPG-nya cuma 1 aja Bu. Sekarang kita lagi bela. Sekarang berhadapan Bapak Ibu, hanya mulai dengan senyum saja. Senyum dengan temannya. Sampai senyum saja. Sampai keluar senyum manis.
Ya, sudah. Bertatapan Bapak Ibu, bertatapan. Senyum. 1, 2, mulai bertatapan. Ya, senyum. Ya, sampai kedua pertamanya. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu semua, hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, budaya positif ini adalah satu usaha yang akan kita tanamkan di sekolah kita. Nah, termasuk seperti yang ada dalam gambar ini adalah bagian dari disiplin positif atau budaya nilai-nilai bagi kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita melanjut ke materi kita, Bapak Ibu mungkin bisa Bapak Ibu menghayat atau memberikan satu tanggapan yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif itu. Mungkin ada yang ingin memberikan ya sedikit tentang pemahaman atas budaya positif. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya menanggapi dari disiplin positif. Iya, tadi saya mengamati yang dari awal tadi, yang pertama dulu pelaksanaan atau penerapan bahasa yang sekarang itu mengimplementasikan atau diseminasi. Jadi harapan kita sebagai guru yang ada di sekolah itu ada banyak sekali contohnya, misalnya pada saat murid-murid berdatangan di sekolah, guru yang ada di sekolah itu memulai satu persatu menjabat tangan atau menyambut anak-anak yang datang, dan yang kedua pada saat kegiatan setiap harinya bila perlu di setiap pelajaran masing-masing dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kan ada pelajarannya nggak sama. Jadi setiap harinya itu ada kayak kemarin kan kayak literasi gitu. Sekarang ini kan ada lagi seperti agama, kalau nilai moral agamanya itu kan ada diktatnya. Jadi diktatnya itu nggak mesti di dalam ruangan, tetapi kalau upacara kedua, ya itu juga melatih disiplin positif. Ya, itu menurut saya, pandangan dari saya. Ya, di situ di karnaval itu disiplin positifnya mereka bergaul juga dengan lingkungan di situ. Di situ kan ada lingkungan yang banyak dari siswa-siswi, masyarakat. Iya banyak sekali. Ya. Itu saja tanggapan dari saya. Iya, baik Bapak Ibu semuanya. Kami berikan apresiasi, artinya Bapak Ibu semuanya, walaupun diwakili oleh satu teman kita sedikit sudah memahami yang berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif Bapak Ibu, budaya positif itu ada 6 yang perlu untuk kita pelajari. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita bagaimana semestinya untuk mengeksplorasi konsep budaya positif itu.
Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Maksudnya, nilai-nilai kebajikan secara universal itu artinya itu nilai yang bisa yang bisa menyentuh pada semua orang. Artinya apa yang ada pada nilai yang kita terapkan itu semuanya nilainya itu dapat diterima oleh semua orang. Artinya bukan hanya peraturan pada rumah tangga maksudnya, tapi berkaitan dengan secara umum. Nah, ini budaya positif yang ingin kita. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini semua yang akan kita bangun dalam membangun budaya positif. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita bangun baik di sekolah maupun di kelas. Yang kedua dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, ini semua ini adalah langkah-langkah yang akan kita laksanakan baik di dalam proses di sekolah maupun di dalam ruangan kelas atau dalam kelas kita masing-masing. Ini adalah, kalau saya sebut, ini adalah rumus yang akan kita lalui dalam mewujudkan budaya positif. Itu maksudnya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya perubahan paradigma kegiatan. Bapak Ibu sekarang lihat kegiatan kepalan tangan ini ada A dan B, ada dan teman Anda maksudnya. Ini menggambarkan bahwa kepalan tangan itu maksudnya sobekan secari kertas kecil, tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda maksudnya. Letakkan tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan sekuat-kuatnya, dengan segala daya maksudnya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat apa yang ada di tangan itu bisa terjadi. Tapi ingat bahwa kita sebagai guru ini bisa dengan gambaran ini, maksudnya kasus seperti ini menunjukkan bahwa apa yang ada di tangan kita ini, itu semua tergantung dari kita. Maukah kita membukanya untuk orang lain, atau maukah kita memegangnya dengan kita agar apa yang kita yang menjadi prinsip kita itu bisa dapat dipertahankan oleh kita sendiri. Nah, di tangan ini sebenarnya bisa dibuka dengan berbagai macam cara di bawah itu. Bisa dibuka, bisa dirayu, dan seterusnya. Tapi yang pertama, bagaimana bisa dibuka apabila tidak akan mungkin bisa dibuka kalau bukan oleh kita sendiri. Artinya kita perlu adanya prinsip atau komitmen. Itu maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bertergantung dari kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, artinya apapun rayuan itu, apapun semua yang ada dalam kasus tadi itu tergantung dari kita. Itu yang maksudnya yang berkaitan dengan prinsip. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini tentang disiplin positif. Teori kontrol ini dikemukakan oleh
Dr. William Glasser. Ya, ini kontrol. Yang pertama, kita lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang disampaikan dengan kasus kita tadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita ini dikontrol oleh kita sendiri. Begini maksudnya kasusnya ini Bapak Ibu. Seorang anak, sedangkan apapun yang dia perbuat, itu semuanya memiliki tujuan. Apapun yang dia lakukan, dia jahat dan seterusnya, sebenarnya ada tujuannya. Nah, karena dia punya tujuan, maka dalam hal kita ingin menyelesaikan kasus atau persoalan anak itu, maka kita harus pertama kali yaitu menggunakan nanti ada namanya restitusi segitiga. Ya, itu anak-anak yang berbuat yang tidak sesuai dengan koridor tata tertib dan keyakinan yang ada dalam kehidupan kita bersekolah maupun di kelas itu, tapi ada tujuannya. Cuma tujuan itu belum terkontrol oleh diri anak itu. Misal, tetapi tujuan itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang menjadi target sesungguhnya dia sebagai insan yang bersekolah gitu. Nah, apa misalnya begini Bapak Ibu, kasus ini sepertinya misalnya seorang anak, ini anak dia ya baik, seorang anak pada saat ditemukan oleh Bapak Ibu ternyata anak itu sering meninggalkan sekolah. Itu baik atau tidak baik apa yang dilakukan anak itu? Tidak baik sebenarnya. Dalam mata kita tidak baik. Tetapi kita tidak boleh langsung memvonis anak itu adalah perbuatan tidak baik. Memang tidak baik. Tapi bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kita menetralkan masalah itu? Kita harus bertanya kepada anak itu. Caranya, saya tahu bahwa ini tidak salah. Tahu nggak bapak kamu terlambat ini tidak salah? Dia pasti akan mengatakan tahu ini salah. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa ini salah. Sebelum kamu memberikan keterangan kepada Pak Guru, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasan? Tentu kamu punya alasan berbuat seperti itu. Itu maksudnya. Nah, artinya semua perilaku memiliki tujuan, mau perbuatan baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Model berikut selanjutnya, model berpikir menang-menangan. Terus kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, betul. Nah, misal makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yang sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang selanjutnya nilai yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Baik. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu yang berkaitan ini. Orang yang berbuat baik itu pasti ada targetnya. Setiap orang yang berbuat baik ada targetnya. Nah, target-target itu biasanya dipengaruhi oleh eksternal dan internal atau dipengaruhi oleh di luar dirinya dan yang selanjutnya dipengaruhi oleh dirinya. Itulah nilai-nilai yang akan dikembangkan oleh siapa saja termasuk siswa kita.
Nah, biasanya untuk mendapatkan hukum, untuk menghindari hukuman, biasanya anak-anak datang sekolah biasanya takut dihukum. Nah, kalau takut dihukum itu apakah untuk mendapatkan imbalan dan supaya tidak dihukum itu yang mempengaruhi sehingga dia itu mau disiplin dipengaruhi oleh keadaan di luar atau keadaan di dalam? Ini keadaan, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan eksternal atau keadaan di luar dirinya, bukan karena yang dia melakukan disiplin dirinya, bukan karena yang tumbuh dalam dirinya. Misalnya begini, saya disiplin karena disiplin itu memang akan membentuk karakter saya. Nah, itu artinya dia tidak dipengaruhi oleh eksternal atau keadaan di luar. Nah, kalau seperti ini dua ini karena dipengaruhi oleh eksternal, karena takut dihukum, kan ingin mendapatkan imbalan, hadiah dan seterusnya. Tetapi semua itu hanya berdampak semu atau sementara, Bapak Ibu. Tapi karena setiap tempat, setiap sekolah itu memiliki perbedaan dalam pandangan memberikan imbalan dan hukuman, sehingga dia itu hanya sementara. Nah, maka kita harus sebagai seorang guru, kita sebagai guru itu harus mampu merangsang anak itu supaya dia itu menumbuhkan disiplinnya karena ada rangsangan atau motivasi dalam eksternalnya atau diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai guru ini ternyata ada 5 posisi kontrol yang dalam teori itu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang selanjutnya sebagai pemantau dan manajer. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu akan menempatkan diri sebagai apa di sini dari 5 posisi ini? Apa yang akan Bapak Ibu posisi apa yang akan Bapak ambil dari 5 posisi kontrol ini? Bapak Ibu kan sebagai guru nih, Bapak Ibu mau ambil sebagai penghukum atau pemantau masalah, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Boleh Bapak Ibu pilih. Tapi memang karena Bapak Ibu belum paham teorinya, pasti bolehlah Bapak-bapak merasakan seperti apa ya saya saat ini. Ya, itu maksudnya. Pada saat ini saya seperti apa? Baik. Begini maksudnya. Kalau penghukum, ya. Kalau kita posisikan sebagai penghukum, tentu siswa akan menjauh dari kita. Pasti Bapak Ibu. Artinya ini sebagai penghukum. Iya. Selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya Bapak itu membuat rasa bersalah dalam kelas. Kita ini misalnya kita lagi terapan, tapi ternyata kita bisa melihat, oh si A ini gitu, hanya kita panggil sudah, tapi dia tidak bisa, kita suruh masuk sini. Itu membuat dia merasa bersalah. Nah, seperti itu. Dan itu juga akan membebankan siswa, sehingga psikologi siswa itu juga akan membuat dia merasa untuk menjauh dari kita dan sekolah kita. Ya, gitu. Sebagai teman, posisi sebagai teman baik, posisi sebagai teman baik. Tidak ada yang salah dengan posisi sebagai teman. Tetapi posisi sebagai teman kadang-kala, terutama di SMP SMA Bapak Ibu, terutama kalau SMP SMA itu dia akan biasanya siswa apalagi zaman sekarang, tentu posisi teman itu akan membuat guru-guru itu sedikit ya baik. Ya baik. Ibu ternyata sedikit teknis ya Bu. Ya baik. Kita lanjut.
Kita masih di sini Bapak. Ya, laptop. Kembali ke laptop Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru. Misalnya seperti ini. Kita sudah praktekkan semua ini. Kita praktek semua. Semua kita diarahkan untuk menjadi manajer. Tapi Bapak Ibu, menjadi manajer seperti apa kan gitu. Nah, jangan sekedar hanya memilih menjadi manajer. Dia dikatakan hukuman iya bagi yang lain. Misalnya saya berikan si A, kamu dapat, karena kamu juara 1, kamu dapat 300 juta. Nanti bagaimana dengan yang lain? Kalau gitu nggak usah jadi sekolah. Yang itu saja kok yang juara, itu saja kok yang dapat. Itu namanya menghukum orang lah. Itu maksudnya sehingga kita diberikan. Nah, kalau kita beri apresiasi, berikan semuanya. Karena dia sudah melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran selama 1 tahun. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ya baik Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goset 2004. Bapak Ibu, maksudnya restitusi ini proses menciptakan kondisi murid agar murid itu tidak merasa dia itu berada pada kesalahannya sendiri. Itu maksudnya. Mereka harus diperlakukan dengan cara restitusi segitiga. Baik Bapak Ibu. Motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya baik Bapak Ibu, kita paham semua. Memperbaiki hubungan. Caranya bukan untuk menebus kesalahan. Nah, sehingga kemarin kita sudah melalui demonstrasi kontekstual kemarin, bahwa siswa yang salah itu biasanya kita harus dengan tiga cara. Ini baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, konsekuensi. Yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah atau seterusnya. Dan itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu Bapak Ibu beda dengan hukuman. Ya, bisa kita pahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, lanjut. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita bahas selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, baik. Peraturan itu kenapa Bapak Ibu? Nah, lanjut Bapak Ibu. Ya, caranya terus keyakinan kelas ini. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Ya. Langkah-langkah dalam menentukan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ini yang berkaitan dengan keyakinan sekolah. Nanti ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu hanya menyempurnakan. Tetapi keyakinan kelas itu boleh 1 tahun, boleh kita ya tergantung nanti ada revisi dari perkembangan kita. Nah, ada pun cara untuk keyakinan kelas ini apa tujuannya? Tujuannya untuk mengontrol semua warga kelas dan semua warga sekolah, termasuk guru, termasuk siswa. Misalnya di dalam keyakinan kelas, dalam kelas itu misalnya sesuatu hal ini luar biasa. Ini adalah kebutuhan kita. Pasti paham Bapak Ibu, kebutuhan itu yang pertama adalah bertahan nih. Jauh dari yang bertahan itu Bapak Ibu ya, bertahan itu.
bertahan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat dan seterusnya. Ini semua itu kebutuhan dasar manusia dan itu akan kita pikirkan dalam dunia pendidikan. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah yang perlu untuk kita guru-guru ini, memahami kasih sayang dan rasa supaya diterima. Kadang-kala siswa itu tetap lapak pocong lalu itu seperti itu. Bahwa kita berikan hukuman atau kita kayu seperti itu. Lalu kalau lebih seru, sementara kita ini perlu siswa itu dilayani sama. Nah, selanjutnya ada coba video lebih saya. Ini sebenarnya ada foto video sebenarnya kita di sini. Iya lanjut. Karena kita oke. Posisi kontrol penghukum teman yang berbuat merasa bersalah, teman pemantau manajer. Nah, nanti kita akan memperdalam yang berkaitan posisi kita guru sebagai manajer. Nanti kita bahas nanti. Boleh Bapak Ibu nanti semuanya membuka yang dipakai bagi dia. Kalau partai boleh dan minta wifi dimana untuk membuka yang berkaitan dengan posisi guru sebagai manajer seperti apa, seperti yang tindakan seperti ada di situ Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua video juga yang ingin saya tayangkan, cuma karena laptop saya agak macet Bapak Ibu. Ya kita lanjut. Nah ini posisi kontrol ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ternyata perkataan seperti ini juga ternyata merugikan psikologi anak. Punggung ninja pembicara. Bapak Ibu ya. Selanjutnya teman. Nah, ayo dong bantu ibu dan dari ibu pakai atribut sekolah lengkap setiap hari Senin biar kelas kita kompak. Baik sebenarnya ini. Baik sebenarnya tentang sebagai teman. Tetapi ini apabila ibu itu tidak ada bagaimana? Siswa juga akan lesu dalam melaksanakan apa yang menjadi komitmennya karena bukan dari diri sendiri. Gitu Bapak Ibu. Sebagai pemantau, tadi ibu lihat apa? Kamu tidak pakai atribut lengkap pas upacara bendera. Nah, besok apa urusan? Ya, ini segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini yang pertama ya kembali restitusi, ternyata di restitusinya. Ya, biasanya restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita menanyakan dalam kasus siswa, misalnya dalam kasus siswa, siswa terlambat. Jangan sampai anak itu merasa dipojokkan, tetap inti. Jangan sampai merasa dipojokkan dengan catatan. Pertama kita tanya langkah. Saya sampaikan ini langkah yang pernah kita lakukan, kita praktekkan. Yang pertama kita dekati siswa itu. Jangan sampai guru-guru yang lain tahu, teman-teman juga tahu. Kita tahu dia itu salah. Misalnya kalau kita kerja KPR dan sebagainya, kita panggil mata. Yang sampai teman yang tahu apa kesalahan dia. Itu yang pertama rumusnya. Terus yang kedua, kita bertanya kepada dia, apa alasannya dia melaksanakan salah itu, berbuat salah itu. Kita tanyakan apa alasannya, dan kita berikan pernyataan. Tidak masalah kamu berguru itu, Pak Guru juga pernah kok seperti itu, Pak Guru juga seperti itu. Nah, apa menguatkan dia bahwa bukan saya saja yang berbuat salah yang seperti itu. Itu maksudnya. Yang selanjutnya kita setelah tanyakan, itu tentu yang berkaitan dengan keyakinan kita yang kita buat itu maksudnya. Setelah itu kita tanya itu, kita bilang, apakah kamu merasa bahwa yang kamu lakukan hari ini itu melanggar keyakinan yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat? Pasti dia menyatakan iya.
Lalu kita tanyakan, keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, keyakinan biasa akan disebut sesuai dengan keyakinan, yaitu kalau perlu apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Saya akan datang cepat, pasti akan ditanya sepekan, menjawab akan datang cepat lagi. Nah, alasannya kenapa kamu terlambat? Alasan terlambat mungkin karena bangun, karena mungkin terlambat tidur, karena main HP dan seterusnya. Nah, nanti akan terjawab sendiri pada saat dia memberikan komitmen. Bagaimana kalau memang kalau itu disiplin itu penting buat kamu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Dia akan menjawab, saat kita akan main HP lagi, saya akan bangun cepat dan saya akan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan saya lebih cepat. Nah, setelah itu kita prosesnya selesai. Itulah maksudnya yang disebut dengan tiga restitusi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mau ngantuk Bapak Ibu ya? Data air minum sekarang, nanti kita minum lanjut. Ya baik Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berdiri dulu sekali, Bapak Ibu berdiri supaya tidak ngantuk Bapak Ibu. Berdiri semua, berdiri. Kita undang Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Pada sini sekarang boleh berdiri di depan Bapak Ibu. Oke? Dengarkan, berdiri semua sebentar aja Bapak Ibu. Supaya ini kalau kita di lokal karya sampai jam 5. Kalau di lokal karya sampai jam. Kita ini Bapak Ibu tujuannya itu untuk membangun siswa-siswi kita. Jangan lupa Bapak Ibu. Pertama, sekarang ini SBT atau penyelenggara SBT-nya begini. 1, 2, 3. Tunggu perintah Pak. Tunggu perintah MIK ya. Tunggu perintah MIK. Sekarang 1, 2, 3 kali suruh pegang tangan. Pegang tangan. Iya. 1, 2, 3 mulai. Tangan sendiri Bapak Ibu. Ya, tangan sendiri Bapak Ibu. Kaki sendiri. Kepala sendiri maksudnya. 1, 2, 3 mulai. Pegang kepala. Pegang dagu. Pegang leher. 1, 2, 3. Pegang kepala. Ya mana? Mana kepalanya? Oh ya. Pegang mata. Oh ya. Ternyata Bapak Ibu masih fokus kalau begitu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Iya. Tapi masih fokus. Yang pertama saya sampaikan tadi. Untuk langkah-langkah segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas. Iya. Guru berkata puasa itu hal yang manusia. Nah, ini langkah-langkah yang Bu. Ini pertama menstabilkan identitas. Anak-anak itu distabilkan dulu. Jangan sampai anak itu merasa aduh dan seterusnya. Kita stabilkan dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Guru saja pernah kok berbuat salah dan seterusnya ya. Kita berada pada posisi dia. Yang kedua, kita ada manusia yang sempurna. Nah, seperti kata-kata ini tidak apa-apa yang kita sampaikan kepada Anda sebelum kita proses. Bapak Ibu juga buat salah, teman-teman kita juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tidak anak-anak kita ini, karena anak-anak kita ini sebagai penuntun kita ini, bukan sebagai penuntut. Ingat Bapak, kita ini sebagai penuntun yang selalu membimbing dan menjaga anak-anak itu agar mereka bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang sejati Bapak Ibu. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata yang akan kita pakai dalam proses menstabilkan pelajar. Ada banyak Bapak Ibu yang bisa menggunakan kata-kata yang menstabilkan identitas sesuai. Baik, bisa lanjut. Ini tahap pertama. Tahap kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. 3 langkah dalam segitiga sudut. Ini langkah kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Sebenarnya kamu meninggalkan sekolah atau terlambat ini dengan kata-kata kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, bisa tinggalkan sekolah, tapi kamu tidak datang karena terlambat. Nah, itu memberikan memfasilitasi kebutuhan siswa. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicatat untuk cara memproses siswa. Walaupun nanti ada validasi dari Bapak Ibu semua. Kamu pasti ini tahap segitiga sudut yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah? Ini karena sudah ada konsep atau keyakinan kelas yang kita buat. Itu yang ditanyakan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai ini, nilai universal apa yang telah kita sepakati?
Kelahiran ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti itu. Nah, setelah ini sudah terkonsep, nanti akan kita tanyakan ini. Misalnya anak tinggalkan sekolah. Nah, nilainya pasti nilai yang ada di sini adalah disiplin. Berarti anak meninggalkan disiplin. Nah, kita tanyakan kembali. Kalau disiplin penting nggak buat kamu? Pasti bilang penting. Kalau penting, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya tidak akan tinggalkan, saya tidak akan terlambat bangun, saya tidak akan main HP malam-malam dan seterusnya. Itu maksudnya artinya kita itu memberikan semacam satu komitmen kepada anak itu untuk mengikat dirinya sendiri dengan apa yang sudah ada kita konsep dalam keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, dengan kata terima kasih dan thank you. Nah, yang kami ingin sampaikan Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga niat kita untuk memajukan sekolah dan untuk menuntun siswa-siswa kita untuk lebih baik ke depan dengan sistem yang sangat ramah dan sesuai dengan rumus yang kita sampaikan tadi, terutama dalam memproses siswa kita. Tentu kita harus menggunakan hal yang baik seperti yang ada dalam teori segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan dengan kata yang paling indah, alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ternyata masih ada tanya jawab. Banyak maaf Bapak Ibu ya. Untuk tanya jawab, Ibu Rafia memberikan masukan buat kita, terutama untuk saya sendiri agar bisa memberikan materi ini untuk di print out, untuk kita pahami bersama. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, itu yang berkaitan dengan semua ini ada di YouTube. Yang kita pelajari ada di YouTube. Tinggal tulis aja, misalnya yang berkaitan cara penanganan siswa melalui segitiga restitusi, dan pasti akan ada contoh-contohnya di sini. Cuma karena kita belum paham teori-teori ini saja, nanti kalau sudah tahu ini kita tinggal tulis saja sesuai dengan apa yang ada, restitusi dan seterusnya. Ya baik Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang akan, tetapi saya semangatnya Ibu Rafia luar biasa untuk kita semua, termasuk STM Persatuan ini. Tentu dengan adanya teman kita berdua ada nuansa baru ya Bu, ada warna baru dan berwarna-warna itu lebih baik daripada satu warna. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab? Ya kalau tidak ada, saya untuk sesi tanya jawab saya akhiri juga. Dan sekarang untuk refleksinya. Ya, untuk refleksi ini Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau merefleksi dari segala dari semua materi yang kita sampaikan ini. Saya ingin memberikan dua kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru. Mungkin Pak Denny merefleksikan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Bapak Denny. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Kurniawan. Bagaimana untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Refleksi kita untuk kegiatan pada hari ini, bagaimana dimensi budaya positif di sekolah. Ya, ada beberapa yang disampaikan tadi. Coba di slide 4 di kanan.
positif yang ada di sekolah. Disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan, nilai universal, teori motivasi yang menghukum dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, segitiga restitusi. Yang saya ingin kalau di sini refleksi restitusi di 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau guru tadi. Tadi yang lebih untuk kita sebagai guru yaitu guru sebagai manajemen, sebagai manajer dalam dunia kependidikan kita. Bagaimana kita sebagai pendidik di manajer kontrol ini kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi sahabat untuk murid, kita juga sebagai bisa menjadi pendidik, sebagai pusat kontrol sebagai anak-anak untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, untuk Kartini lagi dipersilakan untuk yang mana itu? Siapa di sini? Ya, ya, Ibu mungkin yang depan ya Ibu. Ya, masukkan tangan aja. Ya, Kita sudah pelajari kan? tidak? Mungkin itu untuk refleksi kita. Ya, ya. Ayo. Ya. Ya, Ibu. Ya, dapat depan Bu, dapat depan. Ya, merefleksikan masalah itu. Minta tolong dari awal dulu sebenarnya. Ya, ya. Ya, dari ya diseminasi saya bisa menyimpulkan mungkin ya sedikit secara singkat. Jelampan pun di Dioka. Yang diharapkan ini kita bisa guru-guru di sekolah atau warga yang ada di sekolah itu bisa melaksanakan, menerapkan budaya-budaya positif. Antara lain tadi sudah digambarkan itu. Lanjut. Lanjut terus. Ya, terus yang tadi. Ya, ini aja. Ya, saya merespon yang disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang dimana secara universal ini secara garis besar. Jadi budaya positif yang kita harapkan di sekolah ini. Sudah bisa ya. Untuk hari 5 kita akan coba. Iya, untuk sekarang juga sudah banyak. Tapi yang pasti ini eksplorasi konsep. Bukan Konsep. Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep, ya. Ini adalah semuanya adalah konsep. Iya. Kita akan melakukan pada tahun 2025. Iya. Kalau disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya sudah. Ya, kita akan lakukan. Kita akan memastikan bahwa ini semua akan kita lakukan nanti. Dengan adanya guru bergerak yang ini, paguyuban ini, iya, semuanya akan bergerak nanti. Harapan yang bisa kita bersaing dari sekolah-sekolah lain yang lebih maju. Ini bukan hanya sekedar teori saja, tapi kita tunjukkan Pesananmu. yang sebenarnya. Kita praktekkan. Tunjukkan pesananmu. Ya, praktekkan dari teori itu. Kita praktekkan dari teori itu dan bukan hanya sekedar. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas
refleksinya, dan yang pasti semua yang ada dalam konsep ini insya Allah kita komitmen untuk memulai bersama, belajar bersama, dan maju bersama. Dan mungkin yang setelah refleksi mungkin akan ditutup dengan pembacaan doa Bapak Ibu, dan kami tutup dulu semua rangkaian ini dan akan saya kembalikan kepada MC, dan saya tutup pemateri untuk kegiatan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya oleh CGP calon guru PDA kita Bapak Kurniawan SPD kepada yang terima kasih. Selanjutnya doa dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Tazimir SPDSD kepada Bapak dipersilakan. Kita menutup acara dengan kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang kita hajatkan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semuanya, dan bisa kita komitmen kepada niat kita untuk memajukan dunia pendidikan terutama pada sekolah kita SDN Negeri Supardoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma alayna fi sakaratil maut wa anta tasma' wa 'afina inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, wa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sama-sama berbahagia, acara demi acara kita beri bersama. Ini tiba saatnya di penghujung acara, yaitu penutup. Ya, sebelum saya menutup acara ini, ya maka secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniawan SPD selaku CGP yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa ya di luar kita. Ya, jadi kalau saya amati ya luar biasa pengaruhnya terhadap saya. Mudah-mudahan ya bisa saya ubah sedikit demi sedikit. Jadi susah oleh ibu saya kata ini kalau orang ya ukuran terima orang apa mahal ya kena kalau sakit lah ya hampir